Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Widya NIM 2020143214 dari kelas 5F PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Jenis-jenis dan layanan bimbingan dan konseling untuk SD. Layanan dasar bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara maksimal atau kelompok dan disajikan secara sistematis dalam jangka panjang dan mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Pelayanan dasar meliputi bimbingan kelas, layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan bimbingan kelompok. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konselir untuk menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Pemberian layanan bantuan kepada konseling yang sedang mengalami masalah dan keadaan membutuhkan bantuan dan pertolongan secara segera. Layanan perkembangan individual, suatu layanan yang dapat membantu siswa dalam kegiatan belajarnya sehingga siswa dapat memahami setiap perkembangan pribadinya, membantu memahami setiap perkembangan pribadinya, serta memutuskan suatu aktivitas yang berkaitan dengan masa depannya dengan tetap memperhatikan kelebihan dan kekurangan dirinya. Sehingga dengan hal tersebut siswa juga dapat memiliki peluang dalam memahami lingkungannya. Tujuannya itu dengan adanya layanan perencanaan individual ini, siswa dapat mempersiapkan dirinya terutama dalam hal pendidikan yang bersifat lanjutan. Layanan dukungan sistem. Secara tidak langsung layanan ini sendiri dalam BK merupakan salah satu bentuk strategi yang dapat memberikan bantuan serta memfasilitasi dalam setiap proses bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor, terutama berguna untuk mengembangkan dirinya dan konselingnya. Namun tentu layanan ini juga didukung dengan berbagai layanan awal yang harus memberikan yaitu dengan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan layanan dasar responsif dan layanan perencanaan individual. Tujuannya untuk menetapkan dan memelihara serta meningkatkan program bimbingan dan konseling. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam upaya memperlancar usaha konselor pada pemberian layanan ini yaitu memberikan jejaring atau networking, kegiatan manajemen dan riset sekaligus di pengembangannya. Dan yang kelima yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno itu ada 9 yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi ini yang memungkinkan klien untuk memahami lingkungan yang baru memasukinya untuk mempermudah dan memperlancarkan peran jika klien dalam lingkungan tersebut atau lingkungan baru tersebut. Yang kedua itu layanan informasi. Layanan informasi itu layanan yang memungkinkan klien untuk memahami dan menerima berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembelian keputusan untuk kepentingan klien, ya kan? Dan yang ketiga yaitu layanan pencermatan dan penyaluran. Layanan pengamatan yang memungkinkan kalian memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Dan yang keempat yaitu layanan
penjelasan konten ya. Layanan konseling yang memungkinkan kalian untuk mengembangkan diri, perkembangan dengan sikap, kebiasaan belajar dan cocok dengan kesempatan dan kesulitan belajarnya serta sebagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Dan yang kelima yaitu layanan konseling individual dan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawasan antara seorang konselor dan seorang konseling. Klien konseling mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, tentunya memerlukan dan meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilannya psikologi. Nah, dan yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Dimaksud untuk mencegah perkembangan masalah ya kan, masalah atau kesulitan dan konseling atas klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas menyampaikan informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu layanan kelompok. Nah, upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya selain bersifat pencegahan. Nah, konseling ini merupakan dapat pula bersifat penyembuhan. Nah, yang kedelapan yaitu layanan mediasi. Nah, di layanan mediasi ini memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terataskan dengan konselor sebagai mediatornya. Dan yang kesembilan yaitu layanan konsultasi sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrasi, dan konselor lainnya dapat mengidentifikasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.